Baik, selama lu ngurus pasti ada dong suka dukanya gitu. Ya, Share dong. oke. Kita sebenarnya nggak pernah duka. Wih, Semangat terus, Tay. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Beda. Zaman dulu. Kalau duitnya banyak ya dulu. iya, benar. Baik, tadi Doi nyinggung Ini. Didit. apa? Iya. Ah. Yang seniornya di Ereking tuh. Wah, sekarang Pak jadi penasehat pusat YRFI. YRFI. Ya. Gimana kalau kita Datengin. Datengin. Tapi nggak percaya dia. Takutnya nggak percaya. percaya nggak kalau ada orangnya di sini? Berkembangnya YRC itu aktivitas Yamaha launching kita dilibatkan. Sejak selama besar tahun 2013 masuk Yamaha, lalu dibesarkan YRC menjadi YRFI. Oh, gitu. Itu di semua daerah provinsi. Nah, gue ke Indonesia ya. Indonesia. Gue kebagian 7 wilayah Banyak berarti. di Sumatera, Palembang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Lampung. Babel, Bali, Jakarta, di Sulawesi, Palu, Sulawesi Tengah, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebetulan background gue kan di Ereking, jadi udah ngeling teman-teman ya. JPCI, NMAX, jadi alhamdulillah ya udah kenal semua. Oke, kita panggilin Iya. ketua Manggup YRFI yang keempat, yaitu Bro. Kenalan dulu dari kita. Ya. Biar lebih enak. Assalamualaikum. Nah, ini dia dah orangnya. Jadi masalah di zaman lu nih kan, ya gua dengar dari mereka justru Yamaha tuh support gitu. Ya, lo. Nah, katanya di zaman lu Yamaha nggak support. Nah, Gua pengen tahu nih, ayo. Nah, coba lu dengerin. Gua pengen denger. Nah, beralihnya Bang Tama ke Bang Ayub masih eksis. Nah, tapi ada support yang saya nggak tahu, notabene ya gubernur yang lama Bang Ayub. Terus peralihan ke Bro Anggi itu masa-masa pandemi. Oh, Ya kan. Jadi masa-masa pandemi paceklik lah turun drastis dari penjualan Yamaha sendiri. Lamun iku mago, ya aku let's go. Ketemu lagi di podcast Jamda 1 YRFI Lampung. Kali ini kita lagi ada di tempat yang cukup sejuk, yaitu di Gubak Hill. Dimana hari ini kita ngadain red camp bareng teman-teman YRFI dan juga teman-teman YRKI. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu ketua YRFI yang pertama, yaitu Bro Tama. Mau tahu lebih lanjut? Kita kenalan dulu. Oke, silakan, Bro. Sip. Terima kasih kawan-kawan YRFI Lampung. Perkenalkan, nama saya Tama Roni Usman. Kebetulan pernah dipercaya oleh kawan-kawan klub Yamaha di Lampung untuk menakodai YRFI pertama di tahun sekitar 2015-2016. Ya, Udah 10 jadi tahun lebih. pada saat itu memang ketika YRC berubah jadi YRFI, YRC, kemudian seluruh program yang ada di YIM itu membentuk semua YRFI yang ada di provinsi. Alhamdulillah semua klub di Lampung guyup Yamaha, kemudian kita bertekad sama-sama untuk bergabung. Artinya kita menjalin persaudaraan lebih erat lagi antar klub yang di bawah naungan YRFI. Itu ceritanya. Bang, sebelumnya mau nanya nih, dari klub sebelumnya dari Oke. klub mana Yamahanya? Kita waktu itu terbilang baru dari Lampung Max Owner. Oh, dari Pada tahun 2014 Yamaha mengeluarkan NMAX, heboh kan pada waktu itu, tahun 2014-15 booming. Nah, disitulah mungkin program
dari YIM itu besar-besaran untuk memasarkan lah ya. Nah disitulah kita bergabung di YRFI, gitu ceritanya. Di tengah klub-klub yang sudah senior yang legend ya kan gitu Ya karena emang dulu kan kalau sebelum YRFI kan YRC itu maksudnya masih terlihatin lah, maksudnya masih kaku gitu ya. kan. Maksudnya ada nggak lu lu waktu zaman YRC dulu sudah ada belum? Belum ada. Oh gitu. Maksudnya berarti belum bisa ngebedain dong antara YRC dengan YRFI itu. Oh ya, Gimana? jadi nuansa suasananya itu beda banget. Kalau YRFI itu cenderung kita kompak antar klub, yang dulu yang ego masing-masing klub itu masih ketara. Karena adanya YRFI, kita sudah hilangkan ego itu masing-masing, kita menjalin silaturahmi itu bukan dilihat dari mereknya ataupun jenisnya ya. Jadi karena semangat itulah YRFI berkembang sampai dengan sekarang. Gitu. Karena Semangatnya, kebersamaan, ya, brotherhood. Saudara. Nggak, tapi baik, selama lu ngurus pasti ada dong suka dukanya gitu ya. Ya. Share dong. Oke. Kita sebenarnya nggak pernah duka. Semangat terus, Tay. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu. Kalau Duitnya banyak ya dulu. iya, benar. Kalau di RFI itu nggak pernah duka karena terbilang suka terus, ya kan? Happy. Artinya disupport dari YIM sendiri, Yamaha, baik itu di Lautan Teduh Lampung, itu sangat support dengan agenda-agenda program-program yang kita jalankan. Kita begitu dilantik, pada saat itu kita langsung ikut Munas 2 YRFI di Jakarta 2016. Kemudian karena memang program YRFI ini sangat banyak dan disupport oleh tim manajemen Yamaha yang bagus-bagus juga, kompeten, ya kan? Ada tuh suhunya King Indonesia, namanya Bang Didit. Wah, dia penggerak motor YRFI di pusat. Waktu itu kita itu hadir juga Jamda di Pangandaran. Kemudian ya kegiatan-kegiatan dari Yamaha itu memang selalu melibatkan klub-klub yang ada di lingkup Yamaha dalam naungan YRFI. Dulu Yamaha itu support bener ya? Sangat support sekali, iya. Dari kepemimpinannya siapa tuh? Pak Abidin ya, Pak Abidin, Pak Slamet yang di YIM itu ya. Yang di Lampung. Oh, kalau di Lampung itu Yayan, Pak Yayan. Oh iya, Ya. emang masih zamannya Pak Yayan. Pak Yayan. Sebenarnya tinggal komunikasi aja sih. Mudah-mudahan sampai dengan sekarang Yamaha juga selalu support YRFI, harusnya. Karena ini kita membawa nama besar Yamaha kan. Gitu. Kurang lebih ambasador lah kita nih. Iya. Iya kan? Harusnya kan disupport kan gitu. Karena mau nggak mau. Iya, maksudnya tuh istilah itu kalau gue mau nyari NMAX ngapain gue ke dealer kan? Ya gue nemuin lu aja kan. Baik, ini gimana sih NMAX itu ya nggak kan gitu. Jadi udah jadi ambasador. Nah, itu perwakilan sebenarnya marketing Yamaha itu ada artinya nggak perlu susah-susah untuk cari konsumen. Iya. Ya tinggal hubungin YRFI. Nah, kelar kan? Kelar itu urusan. Lu pengen beli motor apa ya kan gitu. Kecuali King dong yang udah nggak ada. Baik, tadi Doi nyinggung ini Didit. Iya. Yang seniornya di Era King tuh. Sekarang jadi penasehat pusat YRFI. Ya. Gimana kalau kita datengin? Datengin. Percaya dia. Takutnya nggak percaya. Percaya kan kalau ada orang yang di sini? Sendiri jauh, Bos. Oh, Jakarta, boy. Legend itu se-Indonesia itu ya. Buat YRFI, apa yang enggak? Apa yang kita datangin? Apalagi. Mau tahu tak? Kita hadirkan tak? Hadirin boleh. Nanti ngeprank lagi. Ya, beneran nih Bang Nama, pasti Siap. hadir kok. Ini orangnya nih. Ini orang ini. Mana nih ya? Ini suhu Yamaha se-Indonesia. Gampang aja. Ngomong-ngomong kok ini jauh-jauh nih.
Selamat datang. Gitu kan. Selamat datang di Lampung, Aduh, nggih. Pak Penasehat. Jadi dulu ini Doi yang gue ingat dulu ya, waktu pas apa Pak zaman pertama itu ya, dia nongol Lampung, wah mau gerakin IRFI, wis datang sama petinggi-petinggi Yamaha baik sini baik, mau ngedirin IRFI ya. Gas lagi. Oke, enggak Bro, mungkin naik motor bro. biar lebih enak ya Kita langsung dengar cerita dari apa namanya Bang Pandit aja ya nggak? Oke, gimana Pak? Silakan Pak. Cerita apa? Udah kabar dulu, apa kabar, apa gimana gitu kan? Apa kabar Lampung apa? Hah? Apa kabar? Yo kabar. Nyok kabar. Yo kabar. Jawabannya wawai. Hawaii. Wawai. Iya, gue senang gue tiap daerah Indonesia tuh beda budaya kan. Lo ke Jakarta, ke Banjarmasin beda. Alhamdulillah, gue berdiri waktu itu masih ranking ya. Ranking waktu di Jakarta, lalu kita bentuk IRC dulu. Yamaha Rider Club itu hanya anggotanya satu tipe satu. Itu dari tahun 90. Kita diserahkan tahun 2005, 2003 kita diserahkan ke klub. Berkembangnya IRFI IRC itu aktivitas Yamaha launching kita dilibatkan. Selama membesar tahun 2013 masuk Yamaha lalu dibesarkan IRC menjadi IRFI. Oh gitu. Itu di semua daerah provinsi. Nah, gue ke Indonesia ya. Indonesia. Gue kebagian 7 wilayah. Banyak berarti. Di Sumatera, Palembang, Bengkulu, Lampung, Babel, Bali, Jakarta, di Sulawesi, Palu, Sulawesi Tengah, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebetulan background gue kan di ranking, jadi udah ngeling teman-teman dia. JPCI, NMAX, jadi alhamdulillah ya udah kenal semua. Jadi tinggal menjalankan aja lah. Datang, gue mau kayak gini, ayo kerja bareng. Karena kita satu hobi, berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah Lampung udah bisa bikin acara seperti ini loh. Udah punya pocket. Sama juga nih kita ya. 2000 berapa mungkin ya? 16, 15, 16. 16 ya. Itu Bang Diri ini kegiatannya rame saat. Karena dia apa coba? Karena dia minum extra jo. Extra Oh. jo. Oke. Gua yakin. Baik, Terus ya. sebelum lanjut cerita Iya. kita minum dulu gimana? Oke. Udah mantap bay. Extra Joss Ultimate Unlocking Limitless. Iya, oke. Oke, lanjut Bang. Gini, ceritanya nih. Awal ya Revi. Kebetulan gue di manajemen gym bagian promosi develop community. Jadi betul lah ya Revi Indonesia dan kita bikin struktur kepengurusan dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Lalu kita buka Jambore IRFI. Yang pertama kita buat di Sentul. Sentul ya? Kedua di Pangandaran. Dan ketiga di Prambanan. Itu alhamdulillah militan klub Yamaha pada hadir. Ya, sampai di Pangandaran ya. Iya. Kita baksosnya ke veteran waktu itu. Pejuang-pejuang di Pangandaran. Lalu juga kita pasang ini ya, nanam bakau. Belum tahu, gue belum kesana lagi nih hasilnya. Itu tunggu seperti apa, lebat atau enggak. Udah lebat lah dari Lebat, tahun 2016 mah udah 14 tahun. 10 10 tahun. Terus di Pangandaran lagi, itu full acara teman-teman. Sampai naik panggung banyak, itu Chief DDS Yamaha waktu itu, Pak Hendrik Kartono. Nah, ini kan. Sampai bingung, mau pasang tumpeng, masih cara ngumpulin teman-teman gimana? Karena iya kan, karena kita kan nggak ada di media kan waktu masih jarang. Ya, enggak kayak sekarang. Iya masih kurang. Membudak itu di Pangandaran. Terus di Prambanan itu begitu juga kita full sampai itu waktu itu GM Yamaha promosi Pak Maskur. Sampai nginep tuh di tenda hujan-hujanan gitu aja. Jam 2 jam 3 nyolek gua. Mas Didit, suara Erking masih ada yang lewat. Tapi kalau kita komitmen satu hobi, alhamdulillah kita bisa besar. Yang penting komunikasi. Terus kalau pengurus harus sabar. Sabar tawakal ya. Terus Bang Didit waktu pertama kali nginjakin ke Lampung waktu kapan? Aku ke Lampung bawa pasukan, aku kan klub Jakarta. Oh, ke CDJ ya? KJDJ.
Awalnya pertama diajak sama YMR dulu, klub Yamaha namanya YMR, Yamaha Motor Rally. Itu bawa 100 motor. Itu karyawan factory Yamaha. 2003 masuk tuh di Natar kita waktu itu. Dan 2003, 2005, 2004 bawa air racing di klub Jakarta 125 motor. Itu panjang dari Bakau, disangka mau ada kampanye. Ini bukan masa kampanye. Iya, karena kita mau storing, nongkrongnya di Saburai dulu kan masih ada. Saburai sekarang masih ada? Masih ada. Iya, nama Saburai. Terus kita dari Saburai baru ke Villa. Gue ingat waktu pertama jadi datang yang sambut BSC Blue Engine. Masih ada Blue Engine, masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi motornya biru, apapun motornya warnanya biru. Nongkrong di Saburai. Wah, kalau cerita motor banyak kita. Enggak, kalau waktu pas ini Pak, waktu pas IRFI itu lu bawa siapa aja waktu itu Pak? Ya Revi kemana tuh? Enggak, waktu pertama kali lu datang yang Musda itu ngegas tuh sama Pak Maskur dulu. Pak Sekarang Maskur, udah ya. pensiun. yang bawa yang bawa M-Making kalau nggak salah. Iya. M-Making, Terus ada Billy, ketua YRFI Indonesia pertama. Pertama ya Billy. Tapi sekarang tuh YRFI si Billy di mana sekarang? Di mana? Di New York, Bro. Buset. Keren. Oh, Ibu. Amrik, bawa Amrik, Amrik. Bro. Iya. New Yorker, Buat New klub Yorker. juga di sana. YRFI cabang apa namanya? Cabang New York. Chapter New York. Iya, dia kan orangnya aktif tuh. Jadi di sana juga dia aktif. Ya, aktif mancing, main sepeda, dan rajin juga agama ya kan. Suatu saat dia lagi mau sholat subuh, dia pikir udah jauh kan, udah lintas benua kan Amerika. Iya. Kasih WA gua, kasih gambar, gua jauh-jauh masih ada anak ereking. Itulah nggak lupa dia sama kita. Nah, Aco juga Aco. Aco tahu ya. Setelah Billy Aco ya. Iya. Billy Aco. Aco. Oh, ya, Dari- kedua ya. Dari Air Max. Nah setelah itu lepas kan pindah bagian, jadi gua agak lepas tuh ya Revi. Ya seru lah ceritanya ya Revi. Enggak, berarti lu berapa tahun tuh Pak di waktu pas ngurus YRFI pertama itu Gua ingetnya Jamnas 3 kali lah. dalam 3 kali? 3 kali Jamnas. Ini 9 tahun. Kalau 3 tahun satu periode 3 tahun ya. Berarti 3 tahun. Oh, berarti 9 tahun. Iya. Itu tuh rame tuh waktu pertama kita Victory Lap Sentul sebesar. Iya, terlalu besar. Itu kan dulu jarang kalau masuk sirkuit kan. Iya. Iya. Tapi sekarang Victory Lap loh di Mandalika sekarang Oh, iya. kan. Alhamdulillah yang positif itu masih dipakai lah. Iya. Yang dari nggak kenal jadi kenal gitu ya. Yang produk Yamaha semakin depan deh. Nah, itu dia. Emang nggak salah. Iya, Yamaha. Ya, Semakin depan. Asik. Kejos dulu dong, tegang amat dengan yo, kejos dulu. Tegang loh. Kejos lagi Enggak, dong. enggak, enggak. Enak banget ya Pak, kalau habis touring seger, capek-capek tetap mantep tuh. Yang pasti mata melek terus. Mualek. Ini kalau pakai es boleh nggak bos? Pakai es? Boleh pakai es. Oke, yang lain juga nggak apa-apa. Om. Soalnya kalau nggak pakai es, namanya extra jo. Iya. Nggak ada Kalau es pakai ya? es, extra jo. Ingat. Masuk, ayo. Hai. Ya, jadi 2016 teman-teman kerjasama lagi sama gua jadi penasehat. Siap. Penasehat YRFI, penasehat RKI juga. Double job ya. Double job. TP banyak. Enggak, tapi itu hobi lah kita. Menang banyak ya. Seru kita. Enggak, kalau ini ya Pak, apa masalah yang paling kompleks lah ketika lu mencoba untuk ngebangun YRFI atau bisa dibilang peralihan lah, transisi dari YRC ke YRFI. Oh, karena dari YRC ke YRFI itu kita gimana? Udah ada jalurnya, tinggal nerusin aja. Karena kan di situ ada Fiction, ada King, ada Vega, Jupiter. Nah, kita cari koneksi aja di Lampung, siapa yang anak Fictionnya, siapa anak NMAX-nya. Langsung ke sana. Tapi kan yang mau sekarang, kalau nggak mau masuk ya nggak apa-apa. Kita kan silaturahmi di sini tujuan. Kita masuk klub, teman kita seklub. Kita ikut YRFI lebih banyak lagi teman kita. Enggak, tapi kan sempet tuh Pak, kalau nggak salah sempat ada pertentangan kalau nggak salah waktu pas peralihan dari YRC ke YRFI itu. Sempet nggak ada yang nggak setuju, ada yang ini kan kalau nggak salah ada itu isi seperti itu. Pasti ada aja suka nggak sukanya. Tapi setelah berjalan dia ngerti, dia tahu, sama-sama jalan.
Yang penting kita kasih pengertian. Intinya di klub atau di Indonesia jangan dibohongin. Iya itu. Itu kan sakit itu dibohongin. Dimodusin lah ya. Dimodusin. Apa adanya lah. Iya. Karena kita apa adanya masih diomongin. Jadi sekarang orang nggak tahu mana kita bercanda mana serius. Di klub kan lo ngegas. Lo nggak ngegas lo nggak punya cerita. Oh iya benar. Iya. Apa kalau istilah apa namanya di RK itu jago kandang. Jago kandang. Ya, kalau jago kandang malu nggak bakal bisa cerita kan gitu. Tapi kalau di Lampung sendiri mah maksudnya nggak ada kan, maksudnya nggak ada konflik kan dari YFC ke YRFI itu maksudnya biasa aja kan, nggak ada kan. Malah lebih nyatu ya. Lebih nyatu. Karena selama ini kan nggak ada nih wadah untuk pemersatu klub-klub nih. Ya kan? Oke. Nah, karena sudah ada, jadi rasa kebersamaan itu lebih tinggi, lebih muncul gitu. Karena di sisi lain banyak juga yang klub-klub kompetitor itu kan sudah kebentuk sejak lama ya. Oh emang ada juga kompetitor? Ada. Maksudnya klub yang memang ngewadahi semua klub-klub satu apa namanya di merek yang itu gitu? Iya. Ada. Oh ada. gitu. Jadi ya udah momentum sebenarnya ya. Momentum. Jadi pada saat kita dibentuk memang wadahnya bagus, disupport sama Yamaha. Ya udah jalan semua. Gitu. Jadi apapun cerita segala macam dari kawan-kawan itu ya kita tampung semua. Gitu. Kita buat kegiatan. Ya semuanya untuk kebersamaan lah. Gitu. Namanya kita kan passion ya. Kita nggak ada kepentingan apa-apa. Betul. Ya kan? Kita nggak ada kepentingan apa-apa, cuma passion riding, yang penting rame-rame, seneng cerita, ketemu kawan-kawan baru. Nah itu gitu semangat. Enggak, yang mungkin perlu dijelasin gini ya, Pak. Maksudnya gini, teman-teman kan tahu nih kalau YRF ini kan langsung dibentuk oleh Yamaha gitu kan. Nah sebenarnya sampai di mana sih Yamaha itu mensupport YRF itu sebenarnya sampai di mana gitu? Karena kita mungkin kalau kita nonton podcast sebelumnya itu teman-teman klub ini yang dia YRF ini ngerasa kayak kita ini kayak anak tiri ya gitu. Maksudnya kayak maksudnya ada bahasa itu. Nah, maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya dari pusat sendiri gimana, dari Lampung sendiri gimana gitu? Untuk maksudnya sampai di mana sih Yamaha tuh mensupport klub YRF ini gitu loh maksudnya Pak? Oh dari gue dulu ya. Dari pusat dulu. Itu zaman gue ya. Dibentuk kayak YRFI dulu ya saya anak-anak kalau masih YRFI gue dapet apa sih? Ya. Itu pertanyaan ya. Oke. Gue dapet apa sih? Gue balikin lu waktu masuk klub lu dapat apa? Oke. Malam minggu nongkrong tengah malam lu touring karena hobi. Sama juga seperti itu, cuman di YRFI kan lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi. Nah di YRFI dulu kita punya program karena kita memperdayakan teman-teman klub kan, bukan memperdayakan untuk kerja di Yamaha enggak. Kita punya program. Untuk YRFI kita punya program pelatihan servis, dulu zamannya blogger. Terus bakti sosial kita. Terus event-event, berapa event kita support waktu itu kan. Misalnya Jamda, Jamnas, Anif. Tapi kan lihat level-levelnya. Waktu zaman saya itu Jamnas berapa rupiah, Jamda berapa rupiah. Tapi kadang-kadang temen kan taunya ini proposal ya. Kan itu ada aturan mainnya dulu. Jangan melangkahi ketua YRFI Pengprov. Dari Pengprov, dari daerah ke YRFI nasional. Nanti yang masukin YRFI nasional. Dan itu juga dipelajari juga proposalnya. Enggak itu untuk kelas Anip, Jamda atau gimana itu maksudnya Pak? Kelas Jamda dulu. Jamda, Jamnas. Kalau Jamda pusat tuh kita yang kasih yang sport. Jamda, Jamnas. Kalau Anip mungkin bisa main dealer, bisa kalau sekelas Jamda itu langsung dari pusat ya. Jamda. Support langsung. Yang penting prosesnya kita sesuai aturan. Sesuai aturannya itu berarti dari main dealer. Dari kalau bisa di daerah misalnya Nmax mau ngajarin event Jamda gitu. Jamda di Lampung ke YRFI dulu. Nanti ada rekomendasi dari YRFI ke nasional. Lalu kan proses nanti kan dilihat juga eventnya apa aja, feedbacknya apa. Jangan salah gue juga kalau mau YRFI kagak dapet. Dapat pengalaman doang kan. Kadang-kadang kan orang dalam kan ikut proses. Ya kita main lah. Kadang-kadang seperti itu. Gue dapet apa itu? Ya kebanyakan emang begitu sih. Buat komunitas pasti nanya dulu. Dapetnya apa kan gitu? Dulu yang jalan tuh Jawa Timur. Kita kasih sponsorin, dia bisa bikin sekre, bisa bikin aktivitas itu. Mantep. Kalau di Lampung sendiri?
Bang Tama? Khusus pengurusan Lampung sebenarnya terkait dengan komunikasi ya, hubungan YRFI dengan Mendeler gitu, komunikasi. Mungkin pada waktu pertama kali itu lagi momentumnya yang lagi ganas-ganasnya tuh Yamaha tuh, ya kan, lagi bagus-bagusnya, dengan tim yang juga pusat lagi mantep-mantepnya, ya kan, di pusat ada Didi, ya kan, kemudian di Lautan Teduh itu support juga dengan YRFI. Waktu itu Pak Yayan. Ya, itu sebenarnya komunikasi aja. Mungkin nggak ada kendala kita waktu itu, nggak ada kendala. Semua kegiatan yang kita ajukan selalu disupport. Lancar, nggak ada masalah. Mungkin ini tips ya untuk YRFI pengurusan sekarang sampai ke depannya, yaitu tadi kita sudah ada perwakilan di Mendeler lah istilahnya, yang memang anak klub juga kan, misalnya udah pasti dong dia tahu, dan pasti itu ada budgetnya, tinggal kita soundingkan aja, karena gimana juga YRFI ini dibentuk Yamaha gitu. Jadi memang anak ininya Yamaha lah, anak kandungnya Yamaha, dan memang itu prestis banget buat pengurus, buat semua klub yang ada. Artinya kita diakuin lah, gitu loh. Ini wadah udah oke banget nih, tinggal komunikasinya aja. Walaupun memang nggak tembus dengan tim marketing ataupun tim kegiatan, bisa tembus juga dengan pimpinannya. Pendekatannya aja yang seperti apa bisa dilakukan gitu. Yang penting kita bisa apa nih yang dia dapat dari kita juga bisa buktikan, performan kita juga bagus, kemudian bisa bawa nama Yamaha semakin eksis gitu kan. Ya selain itu juga tips kita juga nggak hanya bergantung dengan Yamaha kan, apalagi kita juga banyak kenalan dengan adanya jaringan semua klub, pasti orang-orangnya juga ya kan kompeten semua tuh, kenalannya di mana-mana pasti. Ya itu tadi salah satunya, kerjasama dengan produk-produk segala macam. Nah itu yang kita lakukan dulu, Jadi apapun kegiatannya pasti akan ada support sistemnya gitu. Jangan support juga media kita kerja. Iya, media itu perlu, penting. Sama medsos ya. Apalagi zaman sekarang, medsos itulah. Iya. No viral, no justice. Itu bahasa pemerintah. Nah, sekarang buktinya ada Extra job. Cuman ngomong-ngomong saat bangku ini kosong, bahaya. Takutnya ada yang nempatin. Takutnya di kamera ada ya. Bahaya. Kamera ada, mending kita datengin. Ada lagi. Ini Manggub juga. Mantan gubernur juga. Jadi YRFI ini ya sekarang udah 5 apa gubernurnya? Berarti berjalan ya. Regenerasinya bagus. Alhamdulillah gue jadi nggak sia-sia. Makanya kita datengin aja. Oh, kita datengin. Daripada kosong. Daripada kosong ya nggak. Takutnya di kamera ada. Oke, kita panggilin ketua Manggub YRFI yang keempat, yaitu Bro. Kenalan dulu dari kita. Biar lebih enak. Assalamualaikum. Nah, ini dia datang orangnya. Ngomong. Pak Pres di tengah, Pak. Oh iya. Oh iya, maaf Bang. Telat. Iya, siap. Lampung macet ya? Hujan yang takut kita sekarang ini. Iya. Motor habis ini. Sponsornya kelas bener, extra jos gue. Ya, lu kurang minum extra jos, makanya nggak ngejos lo. Jos sekarang itu. Sesuai dengan baju. Makanya juga. Kalau ini nggak telat, minum extra jos. Siap salah pokoknya. Oke, bye. Sebelum lanjut kita karena ini baru datang, ya kan? Katanya macet tadi kan. Malum apa delay pesawatnya. Kenalan dulu dong sama Manggub yang keempat YRFI Lampung. Bye. Kenalin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Halfiz, klub dari R Series Klub Lampung yang tergabung di YRFI. Saya alhamdulillah regenerasi dari Bang Tama, Bang Ayub, Bro Anggi, terus saya. Mungkin saja perkenalan saya. Mungkin itu aja. Bener. Datang. Simple. Kan perkenalan. Amplop aja samar. Bye. Gue nanya saja.
R-Series Klub Lampung. Paling banyak dia. Iya. R25, R15, R Banyak pokoknya. Banyak dia. Makanya telat kesannya dia. Baik. Ah. Tadi sempat ngobrol Siap. sama Bang Didit sama Siap. Tama kan. Siap. Jadi masalah di zaman lu nih kan, di zaman lu nih kan. Ya. Ya, gua dengar dari mereka justru Yamaha tuh support gitu. Ya, lo. Nah, katanya di zaman lu Yamaha nggak support. Nah, gua pengen tahu nih, ayo. Nah, coba lu. Gua pengen denger. Bukan curhat ini Maya. Bukan curhat. Gua Tapi pengen kita denger kan. sharing session ya. Nah, sharing session. Zaman Bang Tama emang luar biasa supportnya. Semua brand baru, Maxi, R-Series itu brand baru semua. Oke. Jadi pada saat zamannya Bang Tama juga masih eksis dalam support. Nah, beralihnya Bang Tama ke Bang Ayub masih eksis. Nah, tapi ada support-support yang saya nggak tahu notabene ya gubernur yang lama Bang Ayub. Terus peralihan ke Bro Anggi itu masa-masa pandemi. Oh, Ya kan. Jadi masa-masa pandemi paceklik lah turun drastis dari penjualan Yamaha sendiri. Kami di kepengurusan YRFI juga pada saat waktu itu juga mau bantu penjualan seperti apa kan. Support kami dengan medsos kami jalankan. Nah, terus sampai dengan Bro Anggi turun dengan kondisi pekerjaannya dan usaha beliau. Jadi saya penggantinya sebagai ketua antar waktu, peralihan antar waktu. PLT lah. Nah, bukan PLT Pak, Oh, bukan. langsung keluar Karena instruksi turun langsung dari presiden. Siapa dulu presiden? Ini Aco. bukan yang kemarin siapa? Pitra. Oh, Pitra. Zamannya Pitra sama sekjen yang siapa? Yang dari Bangka. Sekarang presiden Jaka. Ya. Nah, jadi peralihan dari saya itu benar-benar transisi luar biasa, Pak. Transisi dalam kondisi satu masa-masa rehab setelah pandemi. Nah, pandemi kan tidak boleh pergerakan apa-apa, acara agenda yang nggak boleh. Ya, aktivitas tidak boleh kan, apalagi terkait dengan dana. Nah, ya jadi di zamannya saya merubah pola peralihan setelah transisi pandemi, berpikir dengan normal, berpikir sebagai manusia, sebagai ketua juga apa yang mau saya gerakan. Sedangkan teman-teman ini juga dalam kondisi semua finansial kita kan down semua. Nah, ya artinya saya berpikir keras benar. Mungkin bukan keluar duit dari support, malah keluar dari kantong sendiri malahan kan. Gitu. Nah, jadi artinya jadi sedih itu. Nah, itulah saya sedihnya Pak. Giliran Bang Tama, Bang Ayub luar biasa support. Giliran sama gua kok down benar gitu loh. Tapi ya kita menjalankan seperti biasa aja. Zamannya Bang Tama, Bang Ayub ada uang kas dulu kan Pak, setiap bulannya. Terus zaman saya kenapa saya berhentikan itu Pak, karena dalam kondisi tidak konsisten waktu itu. Jadi nanti khawatirnya uang jadi sumber masalah ke pengurusan. Nah, saya stop lah uang kas dengan konsep saya nggak mau nanti uang 1 perak jadi masalah ke saya. Nah, jadi saya berhentikan dan saya buat konsep waktu itu YRFI mandiri sesuai dengan arahannya presiden. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan support dari Yamaha, gimana caranya lu menjalankan organisasi sebaik mungkin? Ya mau nggak mau kita harus mencari partner support. Artinya, tapi tanda kutip kata Pak Presiden waktu itu ke saya, jangan cari brand di luar Karputala. Itu aja. Kalau terkait dengan support yang lain kayak minuman, rokok, monggo silakan dengan brand-brand lain. Cuman ya karena keterbatasan waktu saya juga beberapa agenda saya jalankan, tapi nggak sepenuhnya saya jalankan. Mungkin itu aja dari kondisi saya range waktu 2 tahun peralihan ketua antar waktu. Yang agenda yang saya jalankan ya mungkin kekurangannya banyak, tapi saya nggak mau membuat kelebihan yang berbicara seperti yang saya bagus. Buat apa saya bagusin diri saya, sedangkan dalam kondisi yang saya jalankan saya sadar kurang maksimal saya menjalankan organisasi itu. Mungkin setelah pergantian dari saya ke Bro Isal,
mudah-mudahan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Dan semoga Yamaha juga Semakin di depan. semakin di depan, Bang. Jangan lagi? di depan lagi, Support jangan lagi. support lagi, Oh, kayak gitu. berarti kan Makin di depan, makin depan ada tikung terus kita. Iya. Oke. Nah, Baik, jadi gini. tadi cerita Gimana? zaman pertama enak, terus Nah. tahun kedua enak. Berarti keturunan ke-8 dia. Turun kelapa. Enggak, habis deh Bang ya. Udah habis enggak, Pak. Enggak, mungkin gini, Pak. Yang gue mau tahu gini lah. Oke, Enggak, Sat, emang udah habis, Sat. udah bisa. Makanya sekarang Yamaha dia tuh jualin motor. Oh iya. Udah ketikung kita. Habis-habisan dia sahabat jual motor ya. Enggak, mungkin gue pengen denger dari bertiga nih kan. Oke, lu bilang tadi enggak disupport kan. Tapi kan yang berkembang itu, Pak. Yamaha itu supportnya cuma sama motor baru. Nah, giran kita sudah nggak baru lagi, kita kan support. Nah, contohnya misalnya kayak zaman itu, misalnya kayak Fiction, kayak Bison tuh kan disupport banget tuh. Tapi setelah kesini-sini ya, Fiction ditinggalin, malah yang disupport malah yang Maxi gitu kan. Nah, itu gimana tuh tentang tentang isu yang seperti itu dah gitu. Mungkin, Pak. Jawaban gue nih. Ya, lu dah. Gue kan udah nggak Yamaha lagi. Nah, ya, maksudnya gimana? Maksudnya dengan isi seperti jadi Yamaha itu cuma support sama yang baru doang gitu. Kalau yang lama mah nggak bakal support lagi gitu. Apalagi King gitu kan gitu kan. Acara nggak di-support juga, acara gila-gilaan. Tanpa apa, Ergin tetap jalan. Nggak bisa jalan. Oh, itu kan masalah bisnis ya. Kembali juga bukan Yamaha aja, di ATPM produksi apapun pasti yang baru launching itu yang jor-joran. Gitu. Karena kan promo-promonya banyak. Tapi jangan mengeluh. Suatu saat kan ada event aktivitas test ride kita diajak. Terus ada event-event Yamaha kita kerjasama, kerja bareng lah. Pasti suatu saat pasti ada aktivitas yang kerjasama sama kita. Yang penting kita koordinasi, kerjasama, komunikasi yang penting. Komunikasi. Kadang-kadang kan kita aja dari luar. Ngomongin B, ngomongin pas kita ngomong ke orang langsung, biasa nggak ada apa-apa. Iya benar ya. Tapi jangan takut, kita teman di Ranking sponsor apapun, karena kita tunjukkan kreativitas kita dulu. Oke. Kita punya kreativitas pasti ada jalan supportnya. Tapi jangan takut lah, kita masih banyak sponsor lain. Itu hanya tiang kita aja, ATPM. Itu zaman saya ya. Kalau sekarang saya juga kurang tahu apa manajemennya. Nah, kalau lu sendiri gimana, Mam? Dengan isu yang seperti itu? Jadi menarik juga nih untuk di ini. Ini sebenarnya hambatan ya yang bisa buat pengurus kedepannya, tapi bisa diakalin juga. Ketika memang kita sudah dapat nih clue-nya, Yamaha akan support produk baru, ya kan? Ya kita rekrut aja dari produk baru, kumpulin nih buat klub khusus produk baru dimasukin ke YRFI. Kemudian support apapun kegiatan produk baru itu ya kita harus libatkan begitu. Jadi kita juga harus cari kreativitas ya, Om. Kita harus cari celahnya juga. Artinya di pengurusan sekarang ketika memang sudah dapat clue-nya, yaitu tadi begitu ada produk baru, kira-kira ada yang sudah banyak peminatnya, ya kan, pasti ada yang hobinya touring juga, ada yang apa, kita kumpulin, kita yang inisiasi gitu, kita kumpulin masukin di RFI, ya kan, setiap ada event atau apa libatkan mereka, ya kan. Program-program itu pasti ditujukan kepada produk baru itu kan, tapi program RFI jalan, gitu, dikemasnya. Tapi gue yang paling seru, yang paling gue kenang tuh pertama kali Yamaha bikin iklan kolosal. Itu yang di helikopter. Helikopter tuh ya. Zaman di IRC, seminggu gue diminta kumpul 1.000 orang, 1.000 biker. Nah, itulah bedanya, Bang. Di Jakarta itu ada DDS sama MD, ya kan? DDS doang. Artinya DDS kan di bawah langsung naungannya Yamaha, ya kan? Nah, bedanya kami di Lampung ini, di zamannya Bang Tama dengan saya, itu MD itu kolaborasinya beda, Bang. Nah, manajemen MD yang lama dengan MD yang di zaman saya itu sangatlah berbeda. Karena tadi saya bilang tadi transisinya itu loh, Bang. Transisi pada saat pandemi. Nah, yang kedua, pada saat MD, oke, program mereka berjalan nih. Nah, yang saya sedihin waktu itu juga satu. Ada acara launchingnya NMAX segala macam brand yang baru itu, terbaru turbo itulah ya.
kami tidak diundang. Oh. Nah, Kamu itu yang nggak diundang. RFI tidak dilibatkan ya kan. Nah, Diundang ya? Waduh. makanya pada saat waktu itu improve saya mah udah. Saya pun minta audiens dengan pihak MD untuk sharing, saya sudah. Jangankan dibalas, baik call aja enggak sama saya. Nah kan gitu. Nah, makanya kan tadi sharing session ini seperti curhat nih kan gitu. Makanya di zaman saya itu tuh miris. Saya bilang bang. Kenapa saya bilang miris? Saya juga sempat sharing juga sama manggup yang lain, Bang Tama, yang nggak bisa saya komunikasi itu sama Bro Anggi aja, karena sangat sulit hubungin dia ini. Iya bang ya. Saudara dia kan. Nah jadi saya dengan kondisi seperti itu, waktu itu Anggi juga beralih ke saya dalam kondisi seperti itu bang, sebenarnya. COVID Nah semua produksi juga aktivitas emang dibatasi. Makanya dalam kondisi kayak gitu prinsip saya waktu itu ya udah saya jalankan YRFI, batasannya ya sebenarnya tadi saya bisa jalankan dengan dana sponsor, saya jalankan kan gitu. Karena apa, jujur proposal kami tidak ada pernah memberikan proposal ke YRFI ke Yamaha-nya, tapi kami disodorkan untuk agenda bang. Nih mau kopdar nih. Nah saya nggak megang dana. Yang pegang dana semuanya ada korlapnya waktu itu, saya nggak perlu sebutkan orangnya. Pastinya gini, YRFI tidak pernah diberikan finansial selama di tangan saya tuh, dan kalaupun ada finansial di zaman saya pasti saya beberkan ke pengurusan saya semua. Contoh kayak ada bantuan dari Kopdargap ya kan, berapa dananya yang kucur dari Yamaha, ya udah kita habiskan dalam kondisi acara yang seperti itu. Nah makanya yang saya bilang tadi, zaman saya yang mudah-mudahan yang sekarang ke depannya dengan Bang Ical juga lebih bagus lagi lah. Secara komunikasi mungkin sudah bagus saya anggap. Cuman dalam konteks sekarang ini yang saya anggap ya bang ya, yang saya lihat kondisionalnya, Yamaha ini bisa menjalankan agenda sendiri. Nah itu Mungkin Pak Penasihat dulu ini kurang Ngejok. Ngejok dulu kita. oh gitu ya. Dulu dong. Extra Just Ultimate. I'm Unlucky. Kirain saya Yamaha sponsor tadi. Apa tuh? Katanya ada Yamaha logo dan nggak Yamaha berarti ya. Betul, suka dukanya seru ya. kayaknya seru. Enggak, Bang, tadi kan dia nyinggung Kopdargap. Ini satu lagi pertanyaan gua. Pengalaman kita kemarin sudah berapa kali Kopdargap. Gimana sih tips lah dari lo orang, maksudnya? Kita tuh kalau di RFI, ketika kita Kopdargap atau kumpul, kita tuh masih ini loh Pak, masih kalau kita ngobrol rame nih kan, masih ngeblok nih. Maxi, King, Matic, bebek gitu kan. Nah, ada nggak sih, maksudnya ketika kita di RFI itu, gue ini RFI loh, gue ini bukan King, gue ini bukan R, gue ini bukan NMAX gitu. Nah, ada nggak sih kiat-kiatnya atau gimana gitu? Formulanya ya. Nah, formulanya. Jadi kita pas udah di RFI ini, ya gue ini bukan King, ya gue ini bukan NMAX, gue ini bukan R gitu kan. Ya gue ini Bukan ya bang ya. RFI. Nah, gimana tuh kira-kira? Nah ini seru nih. Gue sampai sekarang, gue kan masih YRC tuh. Sampai sekarang tuh anaknya masih guyup. Jadi waktu itu zaman di RC, gue ngadain rapat nggak malam minggu, kecuali ada event. Pokoknya malam Selasa itu ngumpul di rumah Billy dulu. Itu rumah Billy emang ada aula, ada tidak rapat ngumpul. Jadi pas ada aktivitas kita udah rukun, udah tahu nih karakter teman-teman. Waktu itu kita ngajarin acara zaman di RC ya, bersih-bersih Gunung Gede Pangrango. Oke. Cibodas sana ya. Itu teman-teman udah kayak keluarga besar. Yang anak erek kan, lu lagi pada tidur, anak fiction, anak Scorpio tuh, anak erek datang. Panci dilemparin sama anak-anak. Sampai kagak ada mana. Karena apa? Udah dapet persahabat, feel-nya udah dapet, persahabatan udah dapet. Chemistry dapat juga ya. Chemistry dapat. Harus kita adakan kreatif pertemuan, aktivitas, sering pertemuan. Jadi tahu karakter. Jadi sampai sekarang teman yang lama tuh masih kayak keluarga besar. Lu mau ngapain ada musibah, ada apa, kita saling. Itulah bedanya dulu sama sekarang. Kalau sekarang kadang jarang ketemu. Nah itu. Kopdargap doang ketemunya kali ya. Gitu. Sering kita ngadain tuh. Waktu itu kita ngadain bang. Sama beda juga bang. Beda gennya juga. Iya kan. Nah, gen udah sudah zaman beda. Iya. Aduh kita Formula orang sekarang udah beda juga masalahnya. kurban waktu itu ya. Kurban sapi, anak-anak. Iya. Tapi
kita mau bangkitin lagi. Nah, gue baru ini periode 2005-2028. Jaka dia tahu ada, ayo bang kita rame-ramein lagi lah. Jadi semenjak gue dari nggak megang JRFI tahun berapa tuh, baru sekarang lagi. Jadi kita mau bangkitan lagi lah. Jadi enak kok, banyak temen. Lu satu kali datang pasti nambah temen. Nambah rezeki. Nambah rezeki, amin. Dia kan tadi nggak kenal nama apa, Is. Is. Jadi Is. bonus. Nah, Bang, jadi intinya Jangan itu ngomong gitu, jangan. ya, Bang, jadi intinya itu sering kumpul-kumpul aja lah Sering gitu ada gitu. aktivitas. Iya. Jadi ketika kumpul kita nggak ngerasa oh gua anak King, oh gua anak Nmax, gua anak ini, nggak ada lagi kayak gitu ya. Satu punya posko. Punya posko, sekretariat maksudnya, sekret. Nggak usah lihat warung kopi Yang penting apa. warung kopi iya. sih. Oh, Ada iya. Tempat tongkonya lah. Tongkonya. Iya. Karena apa? Ide besar tercipta Terjual dari di situ. warkop. Oke, benar-benar. Kan lu bisa angkat kaki, wah gini-gini. Yo, iya bener juga ya. Kayak gue bikin KCD aja apa, teman-teman kan ngobrol-ngobrol apa, yuk. Dari ide-ide itu terbesit lah. Oh, gitu. Iya kan. Harapan terakhir nih. Kapan Karena terakhir? udah waktu. Udah waktu, karena udah mulai gelap ya. Nah, Iya. Oke Bang, mungkin gini Bang. Ini pertanyaan terakhir lah. Harapan dari lu pada yang, maksudnya harapan untuk YRV dan juga harapan untuk Yamaha ya gitu. Kedepannya gimana? Mungkin Tama dulu deh. Yang Harapan gua sih untuk YRFV ya, untuk ke YRV. depan ini udah bagus nih dengan adanya kegiatan kayak gini, udah kelihatan kan, udah kelihatan artinya bergeliat lagi nih. Tinggal kemasan kegiatannya lagi aja ditunjukin. Ini sayang banget ketika acara bagus-bagus ini pihak Yamaha nggak dilibatkan. Sangat. Walaupun sebenarnya mau mereka peduli nggak peduli, sebenarnya mereka peduli. Biasanya mereka pasti peduli. Tapi kan mereka pengen ngeliat dulu nih apa sih kegiatannya, ya kan? Apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan sosial yang sebenarnya nggak perlu banyak ngeluarin biaya kan? Ya kan ngundang aja PMI ke sini, lagi kumpul-kumpul gini, donor darah, itu boomingnya udah luar biasa, ya kan? Atau ikut nanem ini, ya kan kayak kemarin ya program kita. Nah itu tadi, mudah-mudahan hubungan YRFI yang sudah bagus, apalagi mungkin alasannya tepat juga karena pandemi penjualan ini dieratkan lagi, karena sayang, apalagi wadah yang sudah sebagus ini, ya kan? Kemudian lingkungan yang sudah kompak kayak gini, kita jarang loh bisa nyatuin semua klub yang ada di Lampung ini, ya kan? Sayang banget. Mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan dan YRFI semakin berkembang ke depannya. Kalau gue sih gini, kita aktivitas sering-sering ngumpul seperti aktivitas ya. Di Yamaha sampai saat ini masih ada yang namanya tim YRA. Ada nggak sekarang YRA? Ada. Yang Mayoritas Academy itu. Iya. Ada bang. Dari itu aja dilibatkan dulu teman-teman Tapi belum sampai di Lampung belum ada. Lampung. Kita minta instruktur dari situ dulu. Mungkin dari YRA bikin instrukturnya dulu, diundang. Nah kita yang menciptakan instruktur itu YRA Internal bang orangnya. internal. Iya. Nah, biasanya kegiatannya apa itu Pak kalau YRA? Safety riding. Oh, lebih ke safety riding. Safety riding. Dari situ kan yang kecil lah. Waktu zaman saya kan ada pelatihan blogger, nama blogger kan, blogger, kan oke. influencer kan. Terus pelatihan itu juga mekanik dulu ada. Kemudian dari situ kecil dulu dan juga minta juga ya teman-teman dari AO kan itu ada timnya kan. Ya, sering-sering kunjungin YRV lah. Bisa ya kita kopi bareng ya sekarang lah. Dari situ kan tercipta. Kalau langsung aja ngejas, lo bikin nggak enak kita kan. Ngopi bareng aja mungkin apaan nih, apa kerjasamanya. Oke. Ya semoga nih gue salut ya, Lampung udah generasinya udah kelima ya. Gue gak nyangka, karena di tahun 2000 berapa gue lepas kan. Tapi udah berkembang terus. Ya mungkin ego di jalan, kita kalau udah kenal kan, lo gitu kan. Kalau nggak kenal gue tau lah, kalau nggak kenal masih ego di jalan, masih liar. Iya. Tapi kalau udah kenal lah si A, si B. Dulu juga si Biu ikut JRC, YRV dulu di Sentul. Jadi yang nama kita Baker, jiwanya sama, karena belum kenal aja. Jadi gue gitu aja, mungkin dari teman-teman dari tim AO yang megang JRV bisa jalan-jalan ke DDS, ke Mindila, di RV Tengkorong udah banyak nih. Ya, semoga Lampung dikunjungi lah gitu ya. Tapi dari gue gitu aja, Lampung mungkin lebih solid, lebih kreatif. Sip. Jadi terakhir nih. Lo baik. Kalau Harapannya. dari gua sih ya bang ya,
ini tugas yang sangat berat ya, di bawah dan ke atas. Artinya YRFI kan di tengah-tengah nih tugasnya, berkomunikasi dengan baik ke bawahnya dengan klub, dan harus berkomunikasi bagus juga dengan yang di atas juga, dengan Mendeler. Nah, jadi itulah tugas dari kepengurusan dari YRFI Lampung sekarang, gimana cara ngebagusin tiangnya dulu. Artinya tiang pondasi di internal dulu, ngebagusin ke bawah, oke, tinggal untuk ngebagusin ke atasnya aja. Artinya mungkin seperti itu. Artinya mas saya, secara mungkin komunikasi dengan teman-teman sudah solid semuanya, yang tadi dibilang sama Bang Didi sama Bang Tama, kuatkan formasinya, bagusin komunikasinya. Nah itu, kalau sekarang sudah bagus komunikasi dengan ke bawahnya, dengan sama-sama klub. Nah sekarang ini gimana bagusinnya ke atas, karena semua sumber dana itu adalah di Yamaha. Karena walaupun bukan kita nggak bisa gerak dalam kondisi seperti ini, bisa gerak. Tapi ya itu, alangkah malunya mereka kalau kita badannya YRFI, sedangkan mereka tidak ada support dengan agenda YRFI sendiri. Nah, cuman tugas saran saya dengan YRFI Lampung kepengurusan sekarang, agendanya dibaguskan, di follow up ke manajemen Yamaha seperti yang biasa dulu kita lakukan ya Bang. Mungkin lebih bagus dan komunikasinya ya harus lebih bagus. Karena itu Yamaha ini saya lihat dalam kondisi seperti ini bisa menjalankan suatu acara tanpa melibatkan YRFI sendiri Bang. Itu ya, mudah-mudahan bisa kita berguyur sama-sama saling support kan itu. Karena nggak ada Yamaha kalau nggak bisa jalankan Yamaha, tapi YRFI itu tugasnya dalam mengakomodir semua brand Yamaha yang teman-teman yang tadi bilang tadi, kayak YRFI klub King, Jupiter segala macam itu yang di paku bumi tadi itu, ya kan? Gimana? Nah, itulah tugas beratnya dari YRFI ini. Mungkin itu. Oke, Kat. Oke, terima kasih abang-abang semua. Ceritanya cukup seru. Jadi kalau yang bisa gue ambil itu ya, klub itu sebenarnya dinamika lah ya. Dinamika yang akhirnya menghasilkan sebuah sintesa ya kan. Iya. Oke, brother. Demikian podcast kita kali ini dengan kedatangan tamu dari Ketua YRFI pertama dan juga Ketua YRFI yang keempat, dan juga dari penasehat nasional YRFI dan juga ex presiden YRKI. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Lamuniku mago. Ya, let's go. Oke, sip. Thank you, Bang. Terima kasih. Iya, Bang.